Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Muslim atau Kristen? Ya, saya seorang Muslim, Abang Edis. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa Suaranya nggak kedengaran, Abang Edis? Ya, saya seorang. Suara siapa nggak kedengaran? Ya, kedengaran. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, jadi begini Abang Edis. Ya. Jadi saya itu bingung dengan konsep Tritunggal yang oleh Tertullianus tuh. Artinya konsep Tritunggal itu sangat sulit dipahami dengan akal logika manusia. Karena begini Abang Edis, ketika kita bertanya kepada orang Yahudi siapa Tuhanmu, mereka menjawab Yahweh titik. Kepada Islam siapa Tuhanmu, Allah titik. Tetapi kalau kepada Kristen, mereka harus membuat sebuah analogi, contohnya manusia dan sebagainya. Kemudian tanpa jawaban mereka bingung siapa Tuhannya sebenarnya. Kalau mereka menjawab Yesus siapa Bapa, kalau mereka menjawab Bapa siapa Yesus. Coba Abang Edi, mungkin Abang Edi bisa memberikan analogi mengenai ketuhanan Kristen yang lebih sempurna daripada Kristen lainnya. Jadi bagaimana kalau Abang Edis memberikan analogi mengenai ketuhanannya Kristen itu seperti apa? Coba. Emang ada kata Tuhan dalam Bible? Berarti Kristen tidak punya Tuhan ya? Kalau tidak ada kata Tuhan. Itu Tritunggal itu. Coba, kan Agatha kan bilang begini Abang Edis. Tuhannya orang Kristen itu seperti manusia. Punya roh, punya jasad, punya jiwa. Kalau Abang Edis itu seperti apa memberikan analogi mengenai Tuhan itu di dalam artinya Abang Edis berikan analogi. Saya anggap Abang Edis mungkin lebih sempurna atau bisa diterima kalau memberikan analogi. Coba Abang Edis memberikan analogi mengenai siapa Tuhannya orang Kristen. Yang jelas Tuhannya orang Kristen itu bukan Muhammad seperti Tuhannya orang Islam. Gimana? Bagaimana Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu apakah Bapa atau Yesus? Ya dua-duanya. Tunggal itu 3 satu, tetapi tidak bisa disatukan, juga tidak bisa dipisahkan. Jadi coba Bang Edi saya kasih analogi mengenai ketuhanannya orang Kristen Tritunggal. Oke, dua-duanya. Terus yang mana yang benar? Kalau dua-duanya Tuhan berarti Tuhannya sudah 2. Artinya ya, Tuhan yang lebih utama itu yang mana? Apakah Bapaknya atau Yesusnya? Nggak masalah, 2 orang kalian 2 aja nggak masalah kok. Terus analoginya seperti apa? Analoginya. Ya, artinya coba Bang Odis memberikan analogi Tritunggal itu seperti itu. Analogi bagaimana maksud Anda? Tunggal itu kan Bapa, Yesus terus Roh. Jadi Bapa ini seperti apa? Artinya memberikan gambaran-gambaran. Jadi begini Abang Edis, saya rasa bahwa Yesus ini kata seorang Kristen dia tidak pantas disebut Tuhan, tetapi Tuhan Yesus. Saya lihat. Udah. Dia kasih analogi Abang. Sudah kasih analogi mengenai Tritunggal. Baik. Ya, kalau kamu mau belajar saya ajari begitu. Karena saya tahu kamu itu sedang menertawakan kebodohanmu sendiri, itu masalahnya. Jadi begini, Alun. Jadi Yesus itu adalah penyataan diri daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus. Tahu penyataan diri itu apa? Bagaimana caranya kami menuhankan Bapa di surga? Belum tahu Bang. Ya, bagaimana caranya kami mempertuhan Bapa di surga? Bagaimana cara mengikuti? Bagaimana cara mentaati Bapa di surga? Maka harus mentaati, mengikuti, mentuhankan Yesus. Jadi Yesus itu adalah penyataan diri daripada Bapa di surga. Nah, di dalam Islam pun kalian seperti itu. Di dalam Islam pun umat Islam tidak bisa mentaati Allah, tidak bisa mentuhankan Allah kalau tidak menuhankan Muhammad.
Saya sudah jelaskan itu berkali-kali. Coba bagaimana cara kamu patuh sama Allah? Bagaimana cara kamu mengikuti Allah? Ya kamu harus mengikuti Muhammad. Bagaimana? Orang kamu saja tidak tahu mentuhankan. Makanya saya tanya sama kamu, ada nggak kata Tuhan di dalam Bible dan di dalam Quran? Memang tidak ada. Coba saya tanya sama kamu dulu, di mana huruf Tuhan di dalam Al-Quran dan di dalam Bible? Coba kau cari. Makanya memang, ya makanya memang begini Bang Edi. Memang jangan makanya dulu sebentar. Kalau kamu kan sudah bernarasi dari tadi, supaya kita enak. Coba kamu cari dulu huruf Tuhan di dalam Quran dan di dalam Bible. Ya memang tidak ada dalam Bible dan Al-Quran, tetapi yang dimaksud Tuhan adalah pencipta segala makhluk, pencipta alam semesta ini. Itulah makanya kau botol. Itulah makanya saya bilang kau tidak lulus. Kau tidak lulus. Ya makanya begini Abang Edi, ini kita. Coba yang saya tanya sama kamu, kata Tuhan itu di dalam Quran itu apa? Kata Tuhan yang kau bilang Tuhan itu di dalam Quran itu kata apa? Makanya Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya yang saya tanya di situ, apakah Tuhan pencipta, yang dimaksud dengan pencipta langit dan bumi, apakah Yesus atau Bapa itu? Bapa di sorga. Nah, di situ yang saya bilang Bapa di sorga. Oke, Bapa di sorga. Berarti Abang Edis memanggil Tuhan Yesus itu sebagai apa? Sebagai mengenal Bapa, dia yang membawa ajaran Bapa. Abang Edis memanggil Yesus sebagai Tuhan, bukan dimaksud Tuhan pencipta langit dan bumi. Begitu, kalau seperti itu saya setuju. Bapa di sorga pun dipanggil Tuhan, sama itu. Bukan berarti dia pencipta langit dan bumi. Ya. Bapak di surga itu dipanggil Tuhan, bukan berarti maknanya dia pencipta langit dan bumi. Tetapi artinya dia itu adalah sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri. Untuk apa dia pencipta langit dan bumi kalau kita tidak menaklukkan diri kepadanya? Tetapi yang jelasnya Bang Edis bahwa Bapak itu yang menciptakan langit dan bumi. Makanya saya ingin perjelaskan. Kita bukan ngurusin siapa pencipta langit dan bumi, Alun. Kita tidak ngurusin siapa pencipta langit dan bumi. Kita sedang membahas kepada siapa kita menaklukkan diri. Ya, makanya di sini yang kita inilah bahas. Makanya saya bilang kamu, Alun, kau dengar dulu. Ya. Coba kalau saya bicara kau dengar. Biar kau besok nggak nanya-nanya lagi. Bisa. Jangan kau bisu-bisukan. Bang Edi, silakan. Saya sudah bilang ratusan kali di sini dan saya sudah bosan. Di dalam pikiranmu, di dalam kepalamu, menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta langit dan bumi, betul? Ya, betul. Itulah definisi menuhankan, kan? Ya. Artinya, kalau kamu menganggap dia pencipta langit dan bumi, berarti kamu masuk surga. Itu di dalam agama Islam, kan? Masalah kau berzina kah, kau mencuri kah, tidak masalah. Yang penting kau mengimani dia pencipta langit dan bumi. Itulah ajaran Islam. Makanya ku bilang, orang Islam sudah tidak waras lagi. Jadi menuhankan Bapa di surga bukan menganggap dia pencipta langit dan bumi. Menuhankan Bapa di surga artinya menaklukkan diri kepadanya, mengikuti dia, mentaati dia. Itu artinya menuhankan Bapa di surga, bukan menganggap dia pencipta langit dan bumi. Kalau tujuan menuhankan adalah menganggap dia pencipta langit dan bumi, berarti setelah kita imani dia pencipta langit dan bumi, habis itu kita mencuri. Karena tujuan menuhankan adalah menganggap dia pencipta. Nah, itulah yang saya bilang, kalian harus ke rumah sakit jiwa. Bagaimana? Coba, apa tujuan menuhankan? Tenang. Tujuan menuhankan apa? Menganggap dia sang pencipta, kan? Betul? Yaitu menghambakan diri kepada. Sekarang kau bilang menghambakan diri. Jangan menghambakan. Sekarang kau bilang menghambakan diri. Tadi kau bilang menganggap dia sang pencipta. Kau bikin orang pusing kepala. Makanya kita memandang. Jadi Abang Edis begini, tadi saya bikin kepala, bikin pusing kepala. Abang Edis pun. Alun, dengar. Menurutmu mempertuhan itu adalah menganggap dia sang pencipta, betul? Itu goalnya, kan? Itu tujuannya mempertuhan, kan? Ya. Nah, artinya kalau sudah kita makanya saya bertanya di sini. Tenang. Artinya kalau sudah kau anggap dia sang pencipta, habis itu kau mencuri dan berzina pun tidak masalah. Tidak ada masalah, kan sudah kita anggap dia sang pencipta. Habis itu kita berzina lah, mencuri lah.
Karena mentuhankan kan menganggap dia sang pencipta, betul? Yes. Artinya kalau menuhankan hawa nafsu Ya, berarti makanya, menganggap Bapak hawa Medis, nafsu sang pencipta. Itu sudah definisi yang benar sudah. Jadi kalau mempertuhan uang maksudnya menganggap uang Ya. itu sang pencipta. Kalau mempertuhan setan artinya menganggap setan itu sang pencipta. Kalau mempertuhan Bapa di surga artinya menganggap Bapa di surga itu sang pencipta. Ya, makanya. Itulah definisi orang muslim. Sudah kau dibawa saja sana belajar dulu. Iya Bang, ini bahwa kalau Dari dulu itu saja terus. Sumber air sudah dekat. Oke lah ya. Sulit memang orang-orang ini ya. Oke, kita kasih naik ada Guntur Febrian Syahputra. Ya, silakan. Ini para penuhan Muhammad, penyembah Muhammad ini tidak sadar-sadar dari dulu. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini lagi Assalamualaikum. Bang, saya bukan orang Muslim. Oh, orang Muslim ya, Bang. Ya, sorry. Ya, silakan, Bang. Orang Muslim itu tidak boleh memberikan salam kepada non-Muslim. Bahkan Bang, diajari harus boleh. membenci. Silakan, Mau nyalakan nanya kamera. Kamera, Bang, dinyalakan, Bang, kamera. Boleh, Bang. Oh, bertanya. ini saya jelasin apa? Kan saya Bang, bikin TikTok baru. Guntur. Iya, ya. Silakan bertanya, tetapi nyalakan kamera dulu. Belum bisa punyaku. Karena baru bikin TikTok. Oh ya sudah, dibawa dulu kalau begitu. Ya, ayo silakan. Kalau pengikut kalian belum cukup, jangan paksa naik diri ya. Coba teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada pemburu domba. Mau diminum mungkin kencingnya Satria. Nah, silakan pemburu domba, nyalakan kameramu. Pemburu domba, silakan. No. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Selamat malam. Silakan kamera dinyalakan. Tuh saya bantu dari sini. Nah, itu coba silakan. Halo, Des. Oh, ini si Riko ternyata. Masih ingat denganku. Kenapa kalau aku pakai akun Riko nggak pernah dinaikin sama kau? Hah? Bosan, masalahnya kau lelet. Lelet apanya? Kau itu. Ya silakan, apa yang mau kamu utarakan Oke, Riko? Des. Apa yang mau kamu utarakan? Aku Silakan. sudah banyak bertanya kepada para Kristen dan kebanyakan tidak tahu Yudas itu matinya kapan, Des? Setelah atau sebelum Yesus? Menurut Al-Quran gimana? Menurut Al-Quran? Nggak ada menurut Al-Quran. Nah, terus kenapa kau mau menggurui saya? Kamu Islam. Tenang Riko, tenang. Begini. 27, sebentar. Riko, coba kau dengarkan Bentar dulu. ya. Nih, Dengar. Aku kasih tahu. Riko, apakah kamu mendengar saya? Nih. Nah, kalau kamu tidak Dengar, mendengarkan Bos. saya, kamu di bawah sana, di bawah sana. Jadi begini, kalau orang Islam naik, cobalah Al-Qur'anmu itu kau pergunakan. Kamu ingin mempermasalahkan Yudas, sementara Qur'anmu saja nggak punya jawaban. Ingat, ini tanya jawab Islam Kristen. Kalau kamu mempertanyakan sesuatu kepada Kristen dengan maksud menguji, Qur'anmu harus punya jawaban. Qur'anmu saja nggak punya jawaban. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada dibahas Yudas. Ada Quran pernah membahas Yudas? Nggak ada. Inti daripada Quran itu adalah supaya kalian orang Muslim ya sadar bahwa kalian itu harus mengimani kitab-kitab sebelumnya. Bukankah di dalam Al-Quran terdapat mengimani kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil? Malah kau salah-salahin Taurat dan Injil. Aneh kalian ini. Silakan. Muslim kalau mau naik kemari jangan asal ngomong. Kamu mempermasalahkan sesuatu sementara kau nggak tahu jawabannya. Oke. Aduh, sebentar. Kita kasih naik ada Hasibuan Baham. Iya, selamat malam Hasibuan Baham. Halo Hasibuan. Ya, selamat malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang.
Muslim, Bang? Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, aku simpel aja. Simpelnya begini. Mana lebih kuat Tuhan daripada masjid? Macet-macet, Bang. Jadi, kenapa Yesus itu disalib? Kenapa Yesus itu disalib oleh manusia? Kenapa Yesus lucu. disalib? Kok lucu ya? Nggak lucu, Bang. Muhammad saja diracun nggak? Kok kabur? Gimana? Aduh, hanya sebegitu saja. Yang saya heran begini, orang Islam mempermasalahkan Tuhannya orang Kristen disalib, sementara orang Islam tidak mempermasalahkan Tuhannya diracun. Ada-ada saja kalian ini. Tuhan kalian diracun, kalian tidak pernah ngakak. Ada-ada saja. Wahai orang Islam, kenapa kau permasalahan Tuhan kami disalib, tetapi kau tidak permasalahkan Tuhanmu yang diracun? Ada-ada saja. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Rijal Motor. Dia sudah ngantri lama ini di bawah. Nah, silakan Rijal, nyalakan kameramu. Oke, Dis. Selamat malam. Selamat malam, Rijal. Rijal. Ya. Kenapa orang Muslim itu selalu mempermasalahkan itu? Mempermasalahkan Tuhan kami disalib. Nah, Tuhanmu diracun tidak dipermasalahkan. Gimana itu, Rijal? Begini, Des. Masalahnya begini. Kami meyakini dan kami mempercayai bahwa Nabi kami itu hanyalah seorang Nabi, ya, hanya seorang Nabi. Bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dahulu telah datang kepada umatnya, ya, hanya seorang Nabi. Kau mengaku kan dia Tuhan, ya, Tuhan, dia berkuasa, ya, maka diuji kekuasaannya. Sebentar, ini masa kita ulang-ulang lagi nih? Masa kita ulang-ulang lagi, Rijal? Bukan ulang-ulang lagi. Tenang, saya konfirmasi dulu sama kamu, Rijal. Di dalam Al-Quran ada nggak huruf Tuhan? Nggak ada, Dis. Nggak ada. Terus Muhammad itu Robmu bukan? Muhammad itu Robmu bukan? Beginilah kemampuan Edis berdiskusi ya. Ini kalau nggak kau jawab ini selesai. Tenang. Apakah Muhammad itu Robmu? Benar, pemimpin kami. Iya, Robmu. Kenapa kau permasalahkan Rob kami yang disalib, sementara Robmu saja diracun? Ada-ada saja kamu ini, Rijal. Kalau menurutmu, Edis, menurutmu Robmu berkuasa atau enggak? Oh, jelas. Nah, ini di sini nanya ya. Robmu berkuasa, maka ketika kau mengaku dia berkuasa, orang-orang waras akan menguji kekuasaannya. Menguji kekuasaannya. Robmu sampai sekarang masih masalahnya gimana? Rob mana yang lebih berkuasa? Rob yang masih di kuburan atau Rob yang telah mengalahkan maut? Ayo. Kebangkitan yang kau katakan jangan itu dulu. Mana yang lebih berkuasa? Rob yang masih di kuburan atau Rob yang telah mengalahkan maut? Dis, kan kita sudah sepakat. Tidak jawab. Pertanyaan saya simpel. Rob mana yang lebih berkuasa? Tenang, Rijal. Rob mana yang lebih berkuasa? Rob yang masih di kuburan atau Rob yang sudah mengalahkan maut? Bukan masalah Rob. Kami mengakui Nabi kami itu hanya manusia. Kamu sudah akui Muhammad itu Robmu. Robmu masih di kuburan sampai sekarang. Ada-ada saja. Kamu Tuhan aja nggak ada di Quran gimana? Barang siapa yang sanggup menunjukkan ada kata Tuhan, ada huruf Tuhan di dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Gak ada kata Tuhan atau huruf Tuhan di dalam Al-Quran. Yang ada kata atau huruf Rob. Dan Muhammad itu Robnya umat Islam. Sampai sekarang Robnya umat Islam ada di kuburan. Makanya sudah saya bilang, umat Islam adalah pengikut Rob yang di dalam kubur. Gimana? Kalau kami mengikuti Rob kami, Yesus, kami tidak mengikuti Rob kami yang ada dalam kuburan. Seandainya Yesus Rob kami masih di kuburan, kami sama seperti umat Islam, menjadikan orang mati sebagai Rob, sebagai Tuhan kami. Kami tidak menjadikan orang mati sebagai Tuhan kami.
Gimana Anda itu? Silakan. Bagi muslim-muslim yang tidak sepakat dengan saya beri kalian kesempatan. Naik, kita diskusi dengan ilmu. Ya. Ayo silakan. Syaki Farzan. Muslim Bang ya? Muslim, selamat malam di Sedis. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Sebelum saya nyalakan kamera, buktikan kamera nyalakan dulu baru matanya bicara. Matamu juling. Bapakmu juling juga matanya ya? Kenapa kamu Karena marah-marah? Tenang. Ya, Roh arwah Muhammad, tenang. Arwahnya Muhammad jangan masuk ke tubuhmu. Nanti kamu jadi seorang jahat. Soalnya kamu dari dulu. Kamu nyalakan dulu kameramu. Bicarakan itu bohong. Untuk itu saya buktikan. Kamu saja kameramu tidak nyala. Matamu juga tidak. Silakan buka kacamatanya. Kalau kamu coba kameramu kau nyalakan dulu. Kamera, gitu loh. Kameramu saja tidak nyala. Nah, untuk itu saya kau di bawah sana. Kamu bisa. Ya, kau tidur di bawah sana, tidur. Sudah saya bilang, ketika orang Islam bertanya kepada saya, bertanya kepada Kristen, Kristen menjawab. Ketika orang Kristen bertanya kepada Islam, orang Islam kesurupan. Kesetanan. Nah, itu dia. Coba, kalau kamu betul-betul seorang muslim yang sejati, naik kemari, kemudian patahkan argumen saya. Buktikan kebalikannya. Ingat, kamu tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. 13 tahun lamanya saya diskusi, berdebat dengan orang Islam. 13 tahun. Mungkin kamu malah belum lahir. Dan selama 13 tahun saya berdebat dengan orang-orang Islam, ketahuilah, tidak ada satupun orang Islam saya dapati lebih ngerti agama Islam daripada saya. Ada-ada saja. Silakan, naik. Silakan yang muslim, ajukan permintaan naik. Culip. Coba culip. Terima kasih. Ya, silakan culip. Ini udah 15.800 orang menonton ini. Tunjukkan bahwa Islam itu punya nafas kalau ditanya. Kan sudah saya bilang, ketika agama Islam dipertanyakan, disitulah agama itu akan bubar. Nah, silakan. Culip. Nyalakan kamera Anda. Culip, Anda muslim? Culip, apakah Anda mendengar? Baik, kita kasih turun ya teman-teman. Gini, kalau Anda grogi ya, kalau Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa dipertahankan dari agama Islam, tidak ada yang bisa dibela dari Muhammad, jangan kau paksakan diri naik kemari. Ya, terima kasih Oyos, terima kasih. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Yusri Nak Rantau. Sebentar, Yusri Nak Rantau yang saya naik malah yang lain. Sebentar ya, Yusri Nak Rantau. Mana tadi Yusri Nak Rantau? Yusri Nak Rantau, oke. Yusri, apakah Anda seorang muslim? Halo Yusri, apakah Anda seorang muslim? Macet. Oke, kita kasih turun ya. Yuk. Tarik nafas dulu muslim. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada M. Hussein. Nah, ini pasien lama saya ini. Sekaligus tetangga saya. M. Hussein Ali. Ya, silakan. M. Hussein Ali. Halo, Edis. Halo M. Hussein, apa kabarmu? Sudah lama kita tidak bersua. Ayo silakan, nyalakan kamera. Iya. Nggak mau nanya, kapan pulang? Nyok kabar, wah. Suruh nyalain kamera, nggak nyalain, wah. Hussein, ayo pulang silakan. ke Indonesia. Hussein, kameramu mana? Nggak pulang ke Indonesia. Sudah malu ternyata jadi orang Islam. Pulang lagi. Ya, baiklah. Ngapain di Amerika? Coba. Ketika orang Islam bisa ditanya tentang agama Islam, orang tidak akan takut
bertanya. Masalahnya orang Islam itu kalau ditanya agamanya, kafir kamu ya, halal darahmu, halal. Nah, itu kerjaan si Ali tadi ya. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya tidak ada hukum penistaan agama, nggak ada hukum itu, penistaan agama itu. Saya memprediksi dalam waktu 15 tahun agama Islam sudah tidak ada lagi. Iya. Karena yang membuat agama Islam itu tetap ada, tetap bertahan, itu adalah undang-undang penistaan agama. Karena Islam tahu bahwa posisi Islam itu rapuh dan lemah. Makanya kalau ada orang mempertanyakan agama Islam, langsung dipenjarakan. Nah, begitu ya. Karena ada kebohongan di balik agama Islam itu. Karena Islam itu didirikan di atas sebuah kebohongan. Terima kasih Yusa, terima kasih. Oh bang, kenapa kau bilang Islam didirikan di bawah kebohongan? Iya. Ustadz-ustadznya bahkan agama Islam mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Injil. Namanya tertulis di dalam Injil. Giliran dicari nggak ada. Itulah kebohongan agama Islam. Iya. Ingat. Pegang omongan saya ya. Saya kalau ngomong itu tidak asal bicara. Saya pertanggungjawabkan perkataan saya itu. Agama Islam adalah agama yang didirikan di atas sebuah dusta dan kebohongan. Apa dustanya? Dustanya adalah Islam mengatakan bahwa nama Muhammad tertulis di dalam Injil. Bahwa tanda kenabian berupa tompel. Di sini ada tompel. Itu tanda kenabian Muhammad tertulis dalam Injil dan Taurat. Giliran dicari dalam Injil dan Taurat tidak ketemu. Gimana? Itulah kebohongan yang nyata. Bagaimana saya katakan itu bukan kebohongan yang nyata? Orang dicari tidak ada di dalamnya. Nah, ketika kalian pertanyakan itu kepada agama Islam, mana nubuat kedatangan Muhammad dalam Taurat dan Injil? Sebentar lagi kau dijemput sama polisi. Ya. Ayo, silakan. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk naik dan mematahkan argumen saya itu. Ya, kita kasih naik ada Israni Ardin. Israni Ardin. Oh, terlalu silau. Sebentar. Dia banyak bilang terlalu silau, teman-teman. Jadi kita ganti ini saja ya. Kita ganti ini. Ya, silakan. Israni Ardin. Ya, saya. Ya, silakan Bang. Abang Muslim. Kristen. Oke, baik. Saya turunkan ya, kalau begitu ya. Ayo, silakan. Yuk, silakan yang muslim. Para penyembah Muhammad, para penuhan Muhammad, para pemuja pengkultus Muhammad, yaitu umat Islam, silakan naik, silakan. Ingat teman-teman, tidak ada satu agama yang lebih mempertuhan manusia selain agama Islam. Tidak ada agama yang memperlakukan, mendewakan manusia sedemikian hebatnya selain daripada agama Islam. Bang, kok bisa Bang bilang begitu? Ya bisa. Satu-satunya umat umat manusia yang memperlakukan manusia sedemikian rupa gilanya itu adalah orang Islam. Muhammad itu teman-teman kencingnya saja diminum, keringatnya saja jadi rebutan, bekas cucian tangannya saja jadi rebutan. Gimana? Ya silakan. Kita kasih naik ada coba kita kasih naik ada bayi. Oh ini Kristen. Sebentar ya. Kita kasih naik ada Desi. Coba Desi. Ya silakan Desi. Halo Desi. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Ini berat ini. Jadi kepada teman-teman yang halo Rahman. Raham? No, it's Ram. It's not Ram. Ram. Where are you from, buddy? From the most beautiful country in the world, Philippines. Oh, Philippines.
Yeah, Bro, I heard some riot in Philippines. What's going on? By the way, man, where are you from? Oke, kita teruskan ya. Kita lanjutkan lagi. Coba yuk, silakan ya. Ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Silakan, kalau kalian ingin mengajukan diskusi, ingin mengajukan permintaan naik, itu ada tombol ya, tombol ada. Kalau kalian lihat ada logo badan begitu ya, warnanya merah jambu dengan biru. Itu adalah tombol permintaan naik. Tapi yang mau naik itu saya undang yang Islam, yang ngerti agama Islam, yang mau membantah perkataan saya. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Susan Comel. Coba Susan Comel. Ya, Susan Comel. Nampaknya dia muslimah, teman-teman. Selamat malam, Susan Comel. Hilang. Oke, kita kasih naik, ada Bang Ovik. Oke, yang terpencet panggil abang. Ya, panggil abang, muslim bang. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik, ada Amma Ferry. Oke, Amma Ferry coba. Mana nih Amma Ferry? Teman-teman ini yang naik ini. Coba kita kasih naik Yanuar ya. Yanuar, aduh. Oke, Yanuar N. Yanuar N. Ya, selamat malam Yanuar. Oke, baik ya. Kita turunkan dulu. Ini berat ini ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik, ada Grosir Coklat. Coba kita kasih naik Grosir Coklat Medan, coba. Dia bersikeras pengen naik nih. Grosir Coklat Medan, silakan nyalakan kamera. Oke, kita kasih naik, ada Fahri. Fedro. Oke, Fedro. Ya, Fedro muslim, Bang. Fedro. Oke, kita kasih naik Jama. Jama R, selamat malam Jama R. Jama. Sangat lapar teman-teman. Gimana kalau kita cari makanan di sekitaran sini teman-teman? Aku banyak sekali cari. Baik, kita kasih turun ya, kita kasih turun. Ini berat kan? Nah. Berat. Jadi teman-teman ya, dalam sebuah diskusi antara Islam dan Kristen, posisi umat Islam itu memang selalu ada dalam posisi yang babak belur. Karena dari sejak berdirinya, memang agama Islam itu adalah agama yang tidak jelas. Bahkan kalau kalian tanya sama orang Islam, lambang dari agama Islam itu sendiri sampai sekarang belum ketemu. Kalau kalian tanya, kalau kalian lihat salib, itu kan lambang dari kekristenan. Nah, kalau kalian lihat bulan sabit, itu lambang Islam. Tapi ditanya, kenapa kok itu lambang Islam? Bukan lambang Islam itu katanya. Bayangkan, sudah 1400 tahun, orang Islam salah pakai lambang. Nah. Coba tanya sama orang Islam. Apakah bulan sabit itu adalah lambang agama Islam? Dia bilang bukan. Terus ngapain itu dipakai di tiang-tiang masjid? Oh, itu salah. Masa salah lambangnya? Ya, karena memang agama ini tidak jelas, teman-teman. Tidak jelas juntrungnya. Ya, ayo silakan. Kalau kalian ingin berdiskusi dengan baik, silakan. Saya beri kalian kesempatan. Coba kita kasih naik, ada Febrier. Waduh, hilang.
Wah. Ini banyak sekali orang naik turun nih teman-teman. Jadi goyang terus nih orang yang mengajukan permintaan naik. Ini gaswat nih teman-teman ini. Oke, coba kita kasih naik. Ada Hussein lagi. Dia kayaknya masih pengen naik. Oh, kita kasih kesempatan. Si Hussein. Hilang si Hussein. Hussein takut naik. Oke, kita kasih naik. Ada Bang Ovik coba. Bang Ovik. Adakah Muslim berani? Ya, silakan Bang Ovik. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan Bang Ovik. Macet. Macet. Oke lah ya, kalian sudah lihat bagaimana umat muslim berbicara saja mereka sudah tidak sanggup. Bagaimana mau berargumen. Hussein, apa gerangan kamu naik ke sini Hussein? Apakah kamu sudah berani menyalakan kameramu Hussein? Saya itu naik ke sini, nyuruh kamu pulang dari Amerika. Kameramu mana? Kameramu nyalakan dulu. Saya nyuruh kamu kameramu pulang saja tidak nyala. Gimana? Ngapain kamu di Amerika lama-lama? Kameramu saja tidak nyala. Berat ya teman-teman. Ya inilah kalian lihat sendiri ya. Ketika umat muslim mempertanyakan kekristenan, maka orang Kristen akan dengan sangat mudah untuk menjawab, untuk memberikan penjelasan. Tetapi sebaliknya, ketika orang Kristen mempertanyakan agama Islam, maka orang Islam sudah mulai agak lain. Ya, agak lain. Buka kacamatamu. Halal darahmu itu padahal kita hanya mempertanyakan saja. Di mana di dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada nubuatan tentang Muhammad. Di mana di dalam kitab-kitab sebelumnya itu ada nabi yang tanda kenabian itu berupa tompel. Sejak kapan ada nabi tanda kenabian itu berupa tompel? Satu-satunya nabi yang ada tompelnya ya cuma Muhammad. Sejak kapan tanda kenabian itu berupa tompel? Tanda kenabian itu adalah jika ia berkata, maka perkataannya itu terjadi. Jika dia bernubuat, perkataannya itu akan terjadi. Dan dia juga melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Itu tanda kenabian. Bagaimana Anda katakan tanda kenabian berupa tompel? Ada-ada saja. Mujizat Muhammad, emangnya ada mujizat Muhammad? Ada saja. Mujizat Muhammad itu tiada lain tiada bukan adalah soal menggauli perempuan. Loh, memang iya. Itulah mujizat Muhammad, menggauli perempuan. Kalau kau tidak senang, kau bikin laporannya ke Mabes Polri. Gimana kamu itu? Bikin kata orang ini mujizat Muhammad itu adalah menggauli perempuan. Saya tunjukkan dalilnya. Gimana kamu ini? Ya silakan. Silakan naik dan bantah perkataan saya. Kita kasih naik ada Ar-Rashid. Halo Ar-Rashid. Ya, malam. Silakan nyalakan kamera. Ya. Jangan dikipas, Bang. Mikrofon jangan dikipas atau kena angin. Nggak ada AC makanya pakai kipas. Ya, masalahnya suaranya begini, Bang. Begitu. Silakan. Bentar-bentar saya nyalain kamera. Bang, kipasnya matikan dulu, Bang. Karena suara anginnya di sini sangat berisik. Masih ya. Nah, silakan. Data umat Islam di Indonesia 85%. Iya, yang KTP-nya Islam. Kalau orangnya Islam tinggal 2 orang. Nah, silakan. Oke.
Oke, baiklah ya. Dia tidak berani. Bahkan menyalakan kamera saja dia tidak berani. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Muhammad ADP. Muhammad ADP. Orang Islam nggak percaya bahwa mujizat Muhammad itu soal perempuan. Ada saja. Ya silakan ADP, nyalakan kameramu. Ya, bentar. Muslim ya kamu ya? Muslim dong. Oh, kamu belum bisa menyalakan kamera ini sayangnya. Waduh, ayo Dis. Kamu belum bisa menyalakan kamera. Mau bantu omongan kamu. Kristen, kenapa kameramu belum bisa nyala? Yesus. Ya, nanti besok kalau kameramu sudah nyala baru ke sini. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Hendra Umat. Bentar, ini banyak yang mengajukan permintaan naik teman-teman, tapi pengikutnya ini belum cukup. Kita kasih naik ada Adrian. Adrian 22. Ya, selamat malam Adrian 22. Dek. Ya, Muslim Bang. Adrian, kabur lagi. Gimana nih teman-teman? Para penuhan Muhammad. Oke, kita kasih naik ada. Oh, Ar-Rashid mau naik lagi nih. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya, Ar-Rashid. Ya. Sudah siap? Siap. Nah, silakan nyalakan kamera. Kalian sudah lihat orang Islam? Ya itu. Itu. Apakah ada umat Islam yang sanggup membantah perkataan saya? Nggak sanggup. Orang Islam yang mau coba-coba bantah perkataan saya, itu orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Mujizat Muhammad itu adalah soal menggauli perempuan. Dia punya kekuatan untuk menggauli perempuan itu setara dengan 30 pria. Itu mujizat Muhammad itu. Ya, coba kau bantah itu. Gimana? Ayo silakan. Oke, kita kasih negara Alwin. Alwin Cuek. Ya, Alwin Cuek, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Muslim Bang. Muslim, aku nggak Muslim Ya, orang silakan. Madura kok. Silakan nyalakan kamera. Ya pasti tak nyalain. Gelap Bang. Kenapa gelap? Oh, enggak gelap. Teman-teman bisa melihat dia? Hah? Kenapa Bang? Oh ya, sudah. Tadi gelap. Ya sekarang. Ya silakan. Ya. Apa yang mau Anda utarakan Alwin Cuek? Ya enggak utarakan sampean Kristen, saya Muslim, ya saya naik. Nah gitu kan? Iya, Anda naik kemari itu mau mengutarakan apa? Bang, Nggak, coba cuma HP-nya. mau naik, Bang Madura itu Muslim semua, Bang, enggak ada yang Kristen, Bang. HP-nya taruh dulu, Bang. Taruh yang bagus gitu loh. Atau pakai headset. Enggak, Bang, saya orang Madura. Kan disuruh naik, saya mau multi, Bang, gitu loh. Iya, tujuan Anda mau naik itu apa, Bang? Gitu loh. Enggak ada maksud tujuan sampean Kristen, saya Muslim disuruh masuk. Kalau saya Muslim, saya orang Madura. Enggak tanya apa-apa, Bang. Iya, saya cuma mau mengajak supaya Anda berhenti, Bang, menyembah manusia, berhenti menuhankan Muhammad. Apa kamu itu? Tuh kan? Allah tuh yang bener. Diajak jangan menyembah Muhammad, Abang marah-marah. Muhammad yang Ya Rasulullah yang ada dalam kubur, ya Rasulullah. Nah, berhenti Bang, menuhankan menyembah Muhammad begitu. Wong Kristen tuh makan babi, nggak sunat. Kenapa diikutin? Ikut yang sunat, yang nggak makan babi. Oke, baik. Kenapa kamu? Baik. Apakah orang Islam, kita bahas dulu dari makan babi ya. Oke, kita bahas dulu dari makan babi. Setuju? Kenapa? Kita bahas mengenai perkara makan babi gimana? Nggak usah bahas.
Kenapa dibahas? Katanya orang Islam nggak makan babi. Saya mau buktikan orang Islam itu pemakan babi. Yang Islam makan babi goblok. Kalau yang Muslim itu nggak makan babi. Orang Islam itu adalah umat pemakan babi kalau kepepet. Ya, coba nih. Orang Madura nggak ada. Tahu lainnya. Nggak tahu yang lainnya. Kalau orang Madura nggak ada. Kita nggak ngomongin orang Madura. Saya bilang orang Islam itu adalah orang pemakan babi kalau kepepet. Nah, coba tenang. Coba abang dengarkan ini bang ya. Dengarkan bang. Kalau orang Madura nggak ada yang mau. Oke, baik. Coba dengarkan ini. Oke, coba dengarkan ini. Dengarkan. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Apa itu? Aman itu. Nggak masuk di akal. Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dikasih mati. Saya bilang sekali lagi. Babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Begitu juga. Nah, jadi orang Islam itu boleh makan babi. Gimana? Apa kau mau membantah perkataan Ustadz Abdul Somad? Bukan makan babinya kalau nggak makan. Makan babinya kalau nggak makan maksudnya gimana sih? Alwin, Alwin, tadi kamu dengar tidak ceramahnya Ustadz Abdul Somad? Dipotong-potong, nggak gitu. Kok dipotong-potong? Coba nih dengarkan lagi. Aduh, ini bagaimana ini? Menurut Abdul Somad boleh makan babi kalau kepepet gimana? Coba dengarkanlah, dengarkan. Dengarkan dulu kan dia. Itu haram, tapi makan babi bisa halal. Jangan dipotong video ini. Ada yang motong video dibuatnya judul Abdul Somad menghalalkan babi. Habis saya dicaci maki. Saya bilang sekali lagi, babi itu haram. Tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan. Tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Nah, jadi umat Islam kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang dimakan ya makan babi. Gimana? Terus masalah sunat. Sekarang tenang. Masalah sunat. Saya mau tanya. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan Muhammad sunat, saya terjun dari Monas. Bang, biar Anda tahu ya. Gini. Muhammad itu... Oh, enggak, sebentar. Saya mau buktikan. Saya mau buktikan. Dengerin dulu. Walana maluna walakum amalukum Tuhanmu, Tuhanku. Itu aja udah. Tapi kenapa kamu menganggap Tuhanmu dan Tuhanku sama? Ya enggak, Tuhanmu. Loh, Al-Quran mengatakan kamu mengklaim bahwa Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama. Padahal tidak. Ini saya tunjukkan ayatnya. Nih ya. Baik, justru kalian inilah udah tahu Tuhannya beda, Tuhan kalian Muhammad nyamain Tuhan kalian dengan kami. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Bahwa umat muslim mengatakan Tuhannya menyamakan Tuhannya dengan Tuhan kita. Perhatikan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Apa, Dis? Saya tunjukkan ayatnya. Bahwa di dalam Al-Quran, saya tunjukkan. Ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Perhatikan ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang ya, Bang Alwin. Kita menyadarkan ini Bang Alwin ini. Ya, saya banyak penggemar Bang dari Madura Bang. Jangan salah. Saya ini adalah artis Madura. Jangan salah Anda, saya artis Madura. Baik, perhatikan Bang. Tenang Bang. Saya bacakan dulu ayatnya nih, perhatikan. Ini adalah surat Al-Ankabut ya, ayat 46. Perhatikan ya. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Ngemis Tuhannya sama dengan kami. Ini. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Bagaimana mungkin kamu katakan Tuhanmu, Tuhanku. Ini kamu mengatakan nih. Dan nih, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Dan kami dan kami hanya kepadanya berserah diri. Jadi kalian mengatakan kalian berserah diri kepada Tuhan kami. Ayo coba Bang Alwin coba buka dulu surat Al-Ankabut. Coba biar enak. Al-Ankabut 46 yuk. Ngajak ini. Ini yang nggak bisa rubah ini. Al-Ankabut 46 coba baca. Apa? Ini yang surat Al-Ankabut ayat 46. Gak.
Ini yang benar nih. Enggak ada yang berubah ini mulai dulu ini. Ya sudah, makanya kita cek surat Al-Ankabut ayat 46. Itu loh. Liki firman Tuhan. Enggak bisa dirubah-dirubah ini. Enggak ada artinya kan? Ini firman Tuhan. Iya, makanya buka Al-Ankabut 46. Apanya? Enggak usah kalau orang Madura. Enggak usah. Bang, itu tidak gini. Saya kasih tahu Alwin. Kenapa kamu masih Islam? Alasannya apa? Karena yang kau baca seperti itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau ada artinya, kalau ada terjemahannya, otomatis kamu akan meninggalkan agama Islam. Itulah sebabnya tidak ada artinya di situ. Karena umat Muslim, ketika mereka membaca Al-Quran, mereka itu hanya ingin membunyikan huruf-huruf Arab. Kak ngefek sama orang Madura, tahu? Iya, nggak ngefek sama orang yang nggak mau berpikir. Gimana Alwin? Coba kamu berani nggak buka surat Al-Ankabut ayat 46? Udah firman Tuhan ini kalau Al-Quran ini. Yang penting firman Tuhan. Ini loh, dari sampai Jepang sampai Amerika, pancet ini nggak ada yang dirubah. Nggak ada yang dirubah. Ya sudah, coba baca dulu surat Al-Ankabut ayat 46. Kenapa mau dibaca? Ini artinya. Iya, nggak ada artinya kan? Nggak ada artinya, nggak ada terjemahannya kan? Ini sampai ke Amerika nggak pernah ganti, tetap ini. Nggak ada artinya, nggak ada terjemahannya kan? Sesat iku, Kristen sesat, iblis iku. Kesurupan dia marah-marah dia. Kamu tidak pernah tahu isi kitab itu karena kamu tidak pernah membaca terjemahannya. Di dalam kitab itu tertulis kamu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul atau salah? Ini dibaca aja sudah dapat pahala kok. Dari mana kamu itu? Iya, karena orang Muslim membaca Al-Quran tujuannya mau dapat pahala, bukan tujuannya mau mengerti. Dibaca surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu imani. Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang kamu ingini. Ini Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang diingini. Membaca seperti ini dapat pahala. Kalau Muslim itu dapat nggak dapat? Bagaimana? Dapat nggak dapat sepenting percaya sama Allah. Iya, itulah saya bilang. Umat Muslim itu teman-teman tidak diajarkan berpikir. Umat Muslim itu diajarkan manggut-manggut saja. Ya belajar sana dulu lah. Ya nanti kita dibilangin lagi beraninya sama orang awam. Kita nggak mau di framing atau dikatakan hanya berani dengan orang awam. Berkali-kali tadi saya tunggu-tunggu ada seorang ustadz yang naik kemari. Tapi mereka tidak bisa bicara. Ya. Ayo silakan. Bagaimana kamu membaca sesuatu huruf Arab? Kamu tidak tahu artinya di situ. Artinya apa? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Bagaimana mungkin kamu membaca seperti itu terus kamu dapat pahala? Mikir gimana? Kita cek Jumarta, Arizona. Ini tetangga saya. Ini wah. Kamu jangan ganggu-ganggu tetangga saya. Wah. Ya, Jumarta. Jumarta. Halo, selamat malam. Selamat malam. Yuk kabar wah. Wah, wai. Sama parah Edis nih. Wah, gimana? Ya, silakan kamera dulu Jumarta. Ayo kita sajikan dulu diskusi yang baik ya Jumarta, yuk. Silakan. Des. Jumarta, kamu malam-malam masih kerja aja Jumarta. Des, kemarin saya langsung ngeles kan. Tenang. Jumarta, apakah malam hari kamu tetap bekerja? Saya di rumah, jaga konter. Jaga konter, tetap bekerja, betul? Des, jangan senyum dulu Jumarta, sebentar. Des, kemarin saya lihat. Tenang, sabar. Kamu kan ini sudah malam, sudah jam 9 lewat, hampir setengah 10 malam, tetapi masih saja kerja, betul? Terus, itu saya cuma mau bilang begini Jumarta, kamu itu sedang melanggar Al-Quran. Al-Quran itu mengatakan bahwa siang hari untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Ini sudah malam, kamu masih kerja. Betul? Nah, nggak bisa jawab dia kan? Ya itu kalau bagi yang sudah full
Mengalam. Sebentar, Jumarta, tenang, Jumarta. Gini loh, saya cuma mau bilang begini, Jumarta. Kita ini diskusi untuk mengerti satu sama lain. Artinya kamu sudah mengakui itu, bahwa memang umat muslim itu nggak boleh kerja malam. Terus kamu bilang dengan alasan, itu kan bagi orang yang mampu menjalankan agama Islam dengan penuh. Sementara kamu mengakui kamu tidak mampu menjalankan agama Islam dengan penuh, betul? Betul? Bukan gitu maksudnya. Terus? Islam itu tidak mempersulit, Des. Justru Islam itu mempersulit, Jumarta. Malam-malam kamu nggak dibolehin kerja. Kamu hanya boleh kerja siang hari. Justru kamu diskusinya nih, Des. Ya ini kita sudah diskusi gimana? Des, kemarin Oke lah, nggak apa-apa lah. Baiklah, dia takut, dia takut ditanya agama Islam. Saya tahu agama Islam itu kalau ditanya akan bubar, saya tahu. Oke, silakan. Kamu bertanya kepada saya, Jumarta, silakan. Apa pertanyaanmu? Kemarin saya lihat kamu diskusi sama Mbak siapa itu, kalau nggak salah Asila apa itu dari Muslim. Kamu mengakui Tuhan kamu itu ada 3, Des. Terus? Ya kan? Saya mengakui dan saya juga mengakui bahwa Tuhannya orang Islam ada 2. Kenapa memangnya? Ntar dulu, satu-satu dulu. Betul kan? Kamu mengakui Tuhan kamu ada 3 kan? Betul. Ya, kalau nggak masalah itu Tuhan atau Tuhan kami 3. Tuhan atau Tuhan kamu 2 saja kamu nggak mau. Nah. Kalau itu Tuhan kami ada 2 itu kan tuduhan, bukan pengakuan kami. Bukan, itu juga pengakuan. Yang berdebat dengan saya. Oke, mau saya tunjukkan pengakuannya. Itu kamu kan sebentar. Gini loh, kalau kita mau adil, kamu kan mengatakan itu tuduhan saya. Saya mau tunjukkan bahwa itu saya tidak mengakui. Bagaimana? Kan saya kan tidak mengakui, beda dengan kamu. Iya, masalahnya kamu tidak mengerti agama Islam. Kalau orang yang mengerti agama Islam, dia mengakui. Coba dengarkan ini. Kamu kan mengatakan itu tuduhan, bukan tuduhan saya, itu pengakuan umat Islam bahwa Tuhannya ada 2. Mana ada Tuhan itu 1. Baik, coba dengarkan ini kalau begitu. Tuhannya orang Islam ada 2, diakui sama umat Islam sendiri. Seorang ahli pendebat agama Islam, perhatikan. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb kita. Tuh, jelas? Itu siapa yang bilang? Namanya Daman Al-Mantiki. Bukan cuma dia, Yusuf PI juga mengakui, Ar-Rasyid juga mengakui, Tasik Ngaji juga mengakui, Rijal juga mengakui. Gimana? Yes. Dalam Islam itu, ya, kami itu berpedoman cuma pada Quran dan hadis. Justru kalau kamu berpedoman kepada Quran dan hadis, berarti kamu sepakat dengan dia. Muhammad adalah Robmu juga, Tuhanmu juga. Gimana? Yang di dalam Islam yang benar itu, Dis, Nabi Muhammad itu utusan Allah, mau dibawa aja. Iya, saya tahu. Muhammad itu utusan Allah, saya tahu. Muhammad itu seorang manusia, saya tahu. Tetapi kalian pertuhan juga, gimana sih? Siapa yang beda, Dis? Karena kamu tidak tahu, tidak tahu definisi mempertuhan. Itu masalahnya. Dis, yang namanya mempertuhankan itu menyembah. Oke, baik. Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Tidak ada yang menyembah hawa nafsu. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Biar dia belajar. Coba, Jumarta, kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran? Aplikasi saya lagi. Buka saja. Baik, saya bukakan. Di dalam surat Al-Jathiyah, ayat yang ke-23. Kamu tadi bilang tidak ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya, kan? Bukannya tidak ada yang sekarang ngomong lagi. Orang Islam. Bentar dulu. Saya nggak bilang masalah orang Islam atau bukan. Saya nggak mempermasalahkan orang Islam atau bukan. Saya mempermasalahkan apakah ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu. Yes. Kalau di luar Islam itu jangankan hawa nafsu, manusia aja disalib aja kan. Nah, baik. Dari situ nanti kita berangkat tentang mempertuhan ya. Setuju? Baik, dikatakan di sini. Maka pernahkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Berarti ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ya di luar Islam kan banyak patung aja. Oke, baik. Kita buat kriteria. Kita buat kriteria sekarang. Apa ciri-ciri atau apa kriteria sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan?
mempertuhan itu mengakui Tuhan yang satu dan menyembah sebagai manusia, sebagai umat, ya. Itu menyembah Tuhan yang satu. Jadi menyembah hawa nafsunya, hawa nafsu gitu. Ya itu kalau orang yang mempertuhankan hawa nafsu bisa jadi. Gimana cara mempertuhan hawa nafsu? Ya itu tanya saja sama orang yang kamu tuduh itu. Kan saya nggak bilang. Kan ya, kamu bagusan jaga kontra di sana. Makanya saya bilang, kalau kamu tidak lulus tentang definisi mempertuhan, selama itu juga kamu nggak sadar kalau kamu mempertuhan Muhammad. Jelas di sini dikatakan, pernahkah kamu melihat surat Al-Jathiyah ayat 23, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi menurut Al-Quran ada sekelompok orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, mempertuhan hawa nafsunya. Nah, apa pengertian mempertuhan hawa nafsunya? Apakah menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Tentu tidak. Apakah orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang, oh, wahai hawa nafsu? Bukan begitu. Orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang menaklukkan dirinya, menundukkan dirinya kepada hawa nafsunya tersebut. Sehingga dia dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Kamu tanya sama ustadz sana kalau bukan itu definisinya. Itu definisi mempertuhan. Bahkan ketika kamu menundukkan diri, menaklukkan diri kepada setan, sehingga kamu melakukan keinginan setan, artinya kamu telah mempertuhan setan. Nah, umat muslim itu menundukkan, menaklukkan diri mengikuti perintah Muhammad. Makanya saya bilang umat muslim mempertuhan Muhammad. Ada saja. Terus kamu tanya kepada saya, terus kalau begitu, kamu mempertuhan siapa? Ya mempertuhan Bapa di surga. Ya mempertuhan Yesus, ya mempertuhan Roh Kudus. Kamu mempertuhan Allah dan mempertuhan Muhammad, tapi kamu gak sadar-sadar. Silakan naik dan patahkan argumen saya itu kalau kalian sanggup. Ya silakan Wahid. Ini tema sudah basi dan tema lama ini. Tapi teman-teman muslim itu temanya hanya ini saja. Ya Wahid, selamat malam muslim bang. Muslim bang. Ya jadi, silakan bang. Apa yang mau abang utarakan bang? Ya, definisi Tuhan itu apa kira-kira bang? Baik, Tuhan itu definisinya Tuan atau sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Tidak ada kata Tuan atau Tuhan di dalam Al-Quran. Itu bahasa Indonesia. Apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Sama. Sama? Ya. Artinya antara majikan dengan anak buah sama dong dia menyembah antara sang holiknya. Nah dengan... inilah dia majikan sama anak buah sama. Pantesan dia masih Islam teman-teman. Wahid, coba dengerin Wahid. Coba ya, saya mau coba ajarin nih. Saya mau coba mendidik orang Islam karena orang Islam ini kepalanya sering dibenturin ke ubin. Jadinya gilanya sudah tingkat dewa. Dengerin saya. Jadi bang ada tenang Wahid, tenang. Kamu mau saya ajarin biar kamu ngerti. Tenang. Biar kita nggak debat kusir. Coba kamu dengarkan omongan saya, simak ya. Ya. Tuhan itu kosakata bahasa Indonesia. Setuju nggak kamu? Setuju. Oke, kata itu tidak ada dalam Al-Quran karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Lalu kata yang sering kita baca Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya adalah ilah atau Rabb. Ilahun. Oke. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah? Jadi menurut ayat ini ada orang-orang yang membuat hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya. Setuju? Nah berarti berangkat dari sini, berangkat dari ayat ini, maka definisi Tuhan atau definisi ilah itu apa? Tuhan itu dalam definisinya menurut pemahaman saya. Jangan menurut pemahaman Anda, menurut Al-Quran. Kalau menurut pemahaman Anda kita debat kusir. Masalahnya gini, antara Tuhan yang dimaksud dengan Al-Quran dengan Tuhan pada definisi Indonesia berbeda jadinya. Betul, saya setuju. Itu karena Tuhan menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sesuatu sesembahan, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dianggap lebih mulia, sesuatu yang dianggap lebih mempunyai kekuatan. Oke, apakah kita sedang membahas definisi dalam bahasa Indonesia?
Kan tadi definisinya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bang, dengarkan ya Bang Wahid. Gini Bang Wahid. KBBI itu belum ada, Al-Quran sudah ada, setuju? Belas setuju. Jadi jangan kamu mengukur Al-Quran menurut KBBI. Kamu harus mengukur Al-Quran berdasarkan maksud daripada Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran, kata itu adalah kata ilah. Ilah, menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Nah, berangkat dari ayat ini, berarti pengertian ilah itu apa? Pengertian ilah itu adalah sesembahan. Oke, sesuatu yang kepadanya seseorang menaklukkan dirinya, betul? Benar. Sekarang begini, ada orang yang membuat hawa nafsu sebagai ilahnya. Artinya ada orang yang membuat hawa nafsunya itu adalah sesuatu yang mengendalikan hidup dia. Betul? Benar, ada. Nah, makanya saya bilang, Bang, kalau kita mengikuti pengertian atau definisi di dalam Al-Quran, maka umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Kenapa? Karena umat muslim membuat Muhammad sebagai sosok yang mengatur, mengendalikan, mengontrol, membuat muslim itu takluk kepadanya. Ada. Iya. Makanya saya bilang kalian itu menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Adanya itu, ada sebagian, ada yang tidak, ada sebagian. Oke. Kita mesti memang. Baik, sekarang begini Bang. Kebanyakan. Sebagai muslim yang sejati, wajib nggak Anda taat, patuh, tunduk kepada Muhammad? Konteksnya apa? Kalau konteksnya patuh terhadap, jadi gini, ya, saya selaku pribadi taat kepada Muhammad itu atas dasar runutan dari Al-Quran dan hadisnya. Bang, sebelum dijelaskan, saya mau tanya sebentar, simple saya mau tanya. Muslim yang sejati menundukkan diri, membuat dirinya patuh, taat, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad nggak? Enggak. Iya, makanya saya bilang Bang, kamu malu mendapati bahwa Muhammad itu ilahmu, Tuhanmu. Gimana? Ada perbedaan antara Rasul, Nabi, dan ilah tadi Bang. Bang, pertanyaan saya itu cuma simpel. Pertanyaan saya itu cuma simpel. Coba dengerin. Anda sebagai seorang Muslim, wajib nggak Anda taat sama Muhammad? Wajib dalam bentuk ibadah. Makanya saya bilang Bang, Anda itu mempertuhan atau menjadikan dia sebagai ilah. Ketika ketika seorang ketika seseorang membuat dirinya takluk, taat, tunduk kepada iblis, maka seseorang itu telah menjadikan iblis itu sebagai ilahnya. Setuju nggak? Setuju. Kenapa kamu berstandar ganda ketika kamu berbuat hal yang sama kepada Muhammad? Kami orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami, menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kami, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan kami. Karena kami membuat diri kami takluk kepadanya. Kami wajib menaklukkan diri kami kepada Bapa di sorga. Berbeda pendapat nggak masalah loh Bang. Kenapa harus memaksakan? Ini bukan bicara soal beda pendapat, Wahid. Ini berbicara mengenai pengertian yang sesungguhnya. Apa standarnya sesungguhnya yang disampaikan Bang Edis dengan yang tidak sesungguhnya Bang? Ada standarisasinya. Kan gini, kalian ini umat muslim terlalu latah mengatakan bahwa kalian tidak mempertuhan Muhammad. Kalian sudah didesain seperti robot untuk menolak mempertuhankan Muhammad, padahal kalian mempertuhan dia. Kenapa kalian menolak mengatakan mempertuhan Muhammad? Karena kalian pikir umat muslim mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Saya bilang tidak. Umat muslim tidak pernah mengangkat Muhammad sebagai sang pencipta. Umat muslim mengangkat Muhammad sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Ini loh, ada orang di dalam Al-Quran mengangkat hawa nafsunya sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Apakah artinya mereka mengangkat hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Mereka tidak pernah mengimani hawa nafsu sebagai sang pencipta. Sama seperti umat muslim. Umat muslim tidak pernah mengimani Muhammad sebagai sang pencipta. Tidak pernah. Boro-boro sang pencipta. Makanya supaya kalian tidak salah paham dengan saya. Umat muslim itu mengangkat Muhammad sebagai Tuhannya. Artinya umat muslim menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya itu kepada Muhammad. Nggak sadar-sadar juga kalian. Beda konsep itu.
Udah, kamu merokok saja sana. Pantesan kamu tidak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Ya, ayo. Banyak orang nggak mengerti menuhankan ya. Banyak orang salah paham menuhankan itu dikiranya adalah menganggap dia atau menjadikan dia sang pencipta. Bukan itu definisi menuhankan. Apakah ketika ada seseorang menuhankan iblis artinya menganggap iblis sang pencipta? Tidak. Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta? Tidak. Apakah menuhankan Bapa di surga artinya menganggap dia sang pencipta? Tidak. Kalau definisi mempertuhan itu adalah menganggap dia sang pencipta, artinya ketika kita menuhankan Bapa di surga, kita hanya menganggap dia sang pencipta saja. Habis itu kita tidak perlu mengikuti firman-Nya. Kan menuhankan bukan mengikutinya, bukan mentaatinya, hanya menganggap dia sang pencipta. Itu kalau definisimu menuhankan itu menganggap dia sang pencipta. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana. Tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Suara jari nadi kawan kita. Saya mau ketawa tapi kan terpukul lagi kita. Suara jari nadi kawan kita. Saya mau ketawa tapi kan terpukul lagi.